Hello guys, ketemu lagi di video kali ini. Nah, di video kali ini kita akan membahas kelanjutan dari video tentang animasi PowerPoint sebelumnya. Nah, di video sebelumnya kalian sudah saya tunjukkan bagaimana caranya untuk membuat animasi seperti ini ya. Nah, silakan kalian, kalau kalian asumsi saya kalian sudah nonton video sebelumnya, kalian pasti sudah bisa membuat animasi seperti ini. Nah, tantangannya adalah bagaimana caranya kita membuat yang seperti ini. Nah, ketika kalian ingin membuat seperti ini, nah ini butuh sebuah logika berpikir ya. Nah, kalian bisa menggunakan ada dua cara untuk kita membuat animasi seperti ini. Nah, saya akan tunjukkan salah satu caranya ya. Cara yang menurut saya lebih akan mengasah logika kalian ya. Walaupun cara kedua itu juga sama, butuh ketelitian. Nah, mari kita coba. Nah, saran saya untuk slide ini kalian bisa pilih duplicate slide ya. Jadi kita duplikat. Nah, kemudian mobilnya ini kalian hapus dulu. Jadi kita hilangkan animasinya dulu. Yang berikutnya adalah kalau kalian punya aplikasi untuk screenshot ya, atau kalian bisa tekan print screen. Nah, kemudian kebetulan saya menggunakan aplikasi yang namanya Lightshot ya. Jadi dengan aplikasi ini saya bisa memilih seperti ini bagian mana yang ingin saya screenshot. Nah, atau kalau misalnya kalian nggak punya aplikasi ini ya, ilustrasi saya kalian tekan print screen ya. Kemudian kalau sudah print screen, anggapan saya seperti ini. Kalau print screen itu dia akan ngambil semua seperti ini. Nah, kemudian ketika sudah print screen, nah kalian buka aplikasi di sini yang namanya, cari aplikasi yang namanya Paint ya. Nah, aplikasi yang namanya Paint di tiap laptop atau komputer pasti ada aplikasi ini. Nah, kalau sudah, kalian masuk ke Paste di sini atau Ctrl V ya. Paste atau Ctrl V, kalian bisa klik satu kali. Nah, kalau sudah, nah yang akan kita ambil ini hanya bagian jalan seperti ini. Jadi kalian silakan pilih menu crop ya. Menu crop, saya akan crop hanya bagian yang saya inginkan seperti ini contohnya ya. Nah, seperti ini kita crop bagian yang kita inginkan seperti ini. Nah, kalau sudah, langkah berikutnya adalah kita pilih crop ya, seperti ini. Nah, kalau kalian sudah selesai seperti ini, langkah berikutnya adalah pilih file, pilih save. Pilih save, kemudian saya akan simpan di sini aja deh, folder screenshot saya ya. Saya sebutnya 4 arah ya, jadi supaya kalian tahu ya, ini jalannya jalan 4 arah ya. Nah, kemudian kalau sudah, kita kembali ke sini. Nah, yang gambar ini kita hapus ya, kita hapus. Kemudian kalian klik kanan, pilih format background ya. Kemudian kalian pilih picture atau texture fill. Nah, biarin nggak apa-apa seperti ini. Ini karena kita belum ada file yang dipilih. Di sini hanya muncul tekstur ya. Nah, kita pilih picture source di sini. Kalau kalian ada lihat, kalian klik insert di sini. Nah, di sini pilihan insertnya ada from a file, kita bisa browse.
Ini Bing, kalau kalian terkoneksi secara online, kalian bisa search di Bing atau Google. Di sini dia kebetulan di sini Bing ya. Kemudian ada pilihan OneDrive ya. Kalau kita misal simpan di OneDrive Microsoft kalian ya. Nah, saya kebetulan di sini tadi kita sudah save di file di laptop, jadi kita pilih from a file, di sini pilih browse. Nah, setelah itu, nah di sini ya ini kebetulan yang terbuka itu sudah benar ya. Nanti kalian cari filenya di sini. Kebetulan saya udah benar, langsung masuk. Saya pilih insert. Nah, di sini. Nah, kenapa saya ajarkan kalian cara ini? Nah, setelah ini kalian bisa tutup seperti ini. Saya ajarkan cara seperti ini agar misalnya nih, kalau kalian perhatikan ya, saya duplicate slide yang dengan cara yang pertama ya. Nah, seandainya kalau misalnya saya pilih di sini ya, saya pilih add animation, misalnya saya tambahkan di bawahnya cara turn ya di sini. Nah, ketika saya mau pindahkan ini, yang pindah itu bukan, harusnya kan yang kita pindahkan ini adalah ini, head ini kan, yang harusnya kita pindahkan. Tapi faktanya jadi jalannya yang terpindah seperti ini. Nah, ini yang saya ingin ajarkan kepada kalian supaya kita tidak, nah kalau seperti ini kita sudah jadikan gambar, jadi nggak masalah gitu. Nah, langkah selanjutnya adalah kita baru copy mobilnya. Nah, di sini mobilnya kalian bisa klik kanan, pilih ini, kita pilih copy ya, copy mobilnya masuk ke sini, kemudian kita pilih paste ya. Bentar ya, saya ulang dulu. Nah, ini yang sudah kita copy ya. Kalian bisa Ctrl X ya. Saya pastekan ke sini. Kemudian baru saya masukkan ke sini ya. Nah, ini sudah jadi. Nah, kita tes. Nah, untuk menjalankan slide dari slide yang sedang aktif, kita gunakan tombol ini ya. Slideshow, atau kalian bisa pilih slideshow from current slide ya. Nah, coba kita jalankan. Nah, menariknya ketika kita mengcopy sebuah objek, nah animasi yang melekat di objek tersebut itu juga ikut tercopy. Nah, ini menarik ya. Nah, sekarang kita perlu buat yang seperti ini. Jadi supaya memudahkan, saya geser ke atas saja ya. Nah, seperti ini. Nah, langkah berikutnya apa? Nah, ini salah satu caranya ya. Kalian pilih lagi ke animation. Kalian tampilkan animation pen-nya. Ini animation pen saya di sebelah sini. Nah, kemudian langkah berikutnya kalian klik objek ini, objek mobil ini. Kemudian pilih add animation. Kemudian kalian geser ke bawah. Geser ke bawah, kemudian pilih arch sebenarnya. Ada yang pakai turn juga boleh, ada yang pakai arch juga boleh. Nah, saran saya untuk memudahkan kalian ya pakai arch aja lebih mudah. Kemudian di sini ada efek option, atau kalian bisa klik kanan di sini, pilih efek option ya. Nah, di sini kan ada pilihan lock unlock ya pad-nya ya. Nah, kita biarkan saja, ini kita tidak ganggu. Cuman nah di sini efek option yang ada untuk arch ini itu kita pilih up karena kita ingin membuat mobil itu berputar dari sini ke sini. Jadi saya sarankan kita gunakan yang arch up seperti ini. Nah, kalau sudah pas, kalian harus geser ke sini. Nah, ini harus pas-pas kita di sini. Kemudian ini kita kecilkan seperti ini.
supaya dia mendekat. Nah, saran saya jangan terlalu besar ya. Nah, kalian perhatikan arch-nya jadi seperti ini. Nah, yang berikutnya yang harus kalian lakukan adalah kalian kuruskan lagi. Jadi supaya dia kelihatannya seperti ini. Lengkungnya sedikit saja. Jadi pastikan ini adalah kelanjutannya. Nah, kemudian kalian perhatikan dari sini belok ke sini. Ini kalian harus atur startnya itu menggunakan with after previous ya. Artinya dia perlu nanti dia akan dijalankan setelah yang ini selesai. Nah, cara seperti ini. Perhatikan, dia sudah geser ke sini ya. Nah, kemudian kalau sudah, langkah berikutnya adalah kita berikan lagi sebuah, kalian klik lagi gambar mobilnya, kalian add animation lagi, kemudian pilih spin. Kenapa spin? Nah, supaya lebih jelas, saya tunjukkan dulu ya di sini. Nah, perhatikan, ketika dia jalannya seperti ini, nah, after previous artinya dia dijalankannya seperti ini. Kalau kalian melihat dia sudah sampai ini animasi pertama, kelompok animasi pertama selesai. Nah, ini bergeraknya itu after previous. Nah, jadi yang perlu kalian lakukan adalah pas dia berputar dari sini ke sini, nah ini kalian bisa tambahkan dengan spin ya. Nah, spin di sini. Nah, kalau kita bergerak dari sini ke sini, artinya kita perlu mutar. Ini beda ya, kalau dari sini mutar ke sini, itu artinya kita mutarnya 45 derajat. Nah, kalau dari sorry, bukan 45 derajat ya, 90 derajat. Kayaknya jadi kelihatan jelek nih. Nah, kalau dari sini kita akan muter seperti bentuk huruf N atau U ya, U-turn. Kalau umumnya itu disebut U-turn. Dia berbelok bentuk huruf U di sini. Nah, kita menggunakan add animation, pilih spin ya tadi ya. Sorry. Tadi saya sudah tambahkan berarti. Nah, ini di sini. Kemudian langkah berikutnya adalah kita perlu geser animasi ini pas sampai bertepatan dengan sini, tapi dijalankan dengan with previous. Nah, kalau yang ini tadi after previous, kalau yang kuning ini with previous ya. Nah, kemudian langkah berikutnya kalian perlu atur efek optionnya ya. Efek optionnya itu kita di sini pilihan clockwise, counter clockwise ya, searah jarum jam atau kebalikan arah jarum jam. Kalau ini searah jarum jam ya, clockwise. Kemudian yang kita pilih adalah half spin atau 180 derajat. Ya, kita pilih seperti ini. Nah, kalau sudah, mari kita coba jalankan. Seperti ini ya, mari kita perhatikan. Nah, kalau kalian perhatikan, di ujungnya ini, coba kalian perhatikan ketika dia bergerak. Nah, jadi di sini bisa aja supaya kelihatannya jauh lebih baik. Nah, ini kita pendekin sedikit. Ini kan 2 detik ya. Kalian tampilkan itu di sini durasinya kita pendekin sedikit. Sedikit aja supaya tampilannya jauh lebih rapi seperti ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini, artinya yang kalian lakukan sudah hampir benar nih, hampir selesai. Yang selanjutnya kita tinggal ulang. Nah, bagaimana caranya sekarang kita buat dari sini, muter ke sini. Nah, caranya adalah kalian bisa pilih lagi mobilnya ini, kemudian pilih add animation, kemudian kalian pilih di sini ada turn lagi. Nah, seperti ini. Nah, kita letakkan seperti ini ya. Nah, di sini ada efek option lagi.
Nah, kita bisa pilih yang down right. Kalau kalian ingin, dia balik ke sini. Down right seperti ini. Nah, kita pas-paskan di sini. Nah, kemudian kalian lebarkan saja seperti ini. Kita tarik seperti ini. Nah, kalian lihat ini nyambung semuanya ya. Kalian harus pas seperti ini. Jadi baru kelihatan nyambung. Nah, kemudian masih ingat, kita klik kanan, pilih edit point. Nah, kita tambahkan sebuah poin di sini. Klik kanan, pilih add point. Nah, kemudian kita geser sedikit ke sini. Nah, supaya rapi, kalian bisa geser ini. Nah, kalau kita titik ini, kita juga bisa geser sedikit supaya lurus ya. Kita luruskan saja. Atau kalian kalau mau juga bisa pilih di sini, di titik ini, pilih smooth point. Artinya dia akan smooth kalau di point ya. Nah, dia bentuknya corner seperti ini ya. Nah, di sini kalau kalian ingin atur supaya dia tidak terlalu melengkung, nah kalian bisa geser bagian ini. Caranya adalah kalian klik dulu, klik di sini. Dia muncul dua ini. Nah, kalian bisa atur, digeser aja. Kalau makin dekat, nah seperti ini dia nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau makin jauh, nah lebih melengkung di situ. Sampai seperti ini. Nah, kita atur lagi. Dari sini artinya sekarang saya harus geser. Gesernya di sini, kemudian saya animasinya, saya harus ganti with after previous. Sekarang kita geser ya di sini. Nah, after previous seperti ini. Kalian bisa geser di sini ya. Ini fungsinya untuk menentukan detiknya. Ini detik loh ya ngomong-ngomong ya. Nah, kalau sudah, langkah berikutnya adalah kita harus menentukan lagi seperti di yang pertama. Yang pertama itu ini kita perlu seperti ini. Nah, ini startnya ini jadi durasinya cuma 0,9 detik ya. Jadi belum 1 detik. Kita perlu tambahkan lagi sebuah itu. Nah, caranya adalah sama lagi. Kalian klik ini. Kalian klik objek ini, kemudian pilih add animation, pilih spin. Nah, spinnya sekarang kalian perhatikan sekarang dari sini ke sini. Dari sini ke sini. Nah, kira-kira menurut kalian kalau dia belok kiri seperti ini, counterclockwise atau clockwise? Nah, kalau kalian jawabnya counterclockwise, sudah benar ya. Ini saya geser lagi ya supaya kelihatan. Kemudian di sini saya ganti with previous. Nah, kemudian durasinya saya turunkan jadi 90 ya. Nah, jadi sedikit saja, nggak banyak. Kemudian kita geser ya. Nah, untuk tahu titik pasnya yang perlu kita lakukan, cara untuk memeriksanya adalah oke, sebelum kita lanjutkan, kalian harus efek option dulu di sini. Efek option. Nah, ingat di sini ya. Nah, yang kita atur, kalian bisa aja gunakan yang di atas. Di sini saya tunjukkan dengan biar kelihatan berbeda. Nah, sekarang kalian perhatikan, belok dari sini ke sini, nah bukan 180 derajat lagi, tapi quarter spin doang gitu. Nah, terus kita pilih counterclockwise. Kemudian pilih oke. Nah, coba kita jalankan ya. Ya, kita jalankan seperti ini. Nah, saya ulangi sekali lagi ya. Coba perhatikan. Nah, di sini ini kan
laju banget nih. Kenapa? Karena pathnya itu jauh, tapi durasinya saya pendek gitu. Nah, kalau kita mau, kalian bisa tingkatkan, naikkan durasinya jadi 5 detik ya. 5 detik. Nah, ini kalian bisa geser ke sini sedikit. Kemudian ketika ini kalian bisa pilih efek. Nah, smooth end-nya di sini, smooth start, smooth end. Oke. Ini saya kecilkan dikit. Smooth end-nya juga sama. Kita turunkan jadi 0,8 saja. Atau kalian mau ukuran yang lain juga nggak apa-apa sih. Saya cuma pengen tunjukkan kepada kalian. Nah, ini fungsinya adalah untuk membuat mulai dan selesainya itu smooth. Smooth artinya kelihatan mulus, jadi nggak kelihatan seperti ada patah-patah ya. Tadi kalian sudah lihat. Nah, sekarang saya coba jalankan lagi ya. Nah, di sini masih kurang pas ya. Jadi saya perlu atur di sini, saya geser sedikit lagi. Oke. Nah, kemudian yang ini juga saya harus kasih efek option. Harus saya kecilkan. Anggap 0,2. Di sini 0,2 juga, karena durasinya cuma 2 detik. Jadi kalau 1 detik itu kelihatannya kayak apa ya? Ada tadi kalian akan melihat tadi kelihatan seperti patah sedikit kan. Nah, ini sudah jauh lebih baik ya. Nah, sebenarnya tinggal diulang-ulang lagi di sini. Jadi saya perlu geser sedikit di sini. Nah, terakhir kalian perhatikan. Nah, kalau seperti ini, kalian sudah selesaikan ini, sudah artinya sudah benar ya. Nah, cuman saya ingin tunjukkan tadi kayaknya kurang smooth ya. Nah, ini kita perlu geser sedikit. Nah, geser sedikit supaya dia lebih nggak terlalu dekat sama siku. Jadi seperti tadi kelihatannya kayak keluar jalan ya. Nah, ya. Oke, saya ulangi sekali lagi. Nah, memang tantangannya atau seninya adalah bagaimana kalian ngatur supaya dia tampilan ini bisa pas. Jadi penting sekali durasi atau timing yang kalian gunakan. Jadi saran saya ya memang perlu banyak latihan sih. Nah, kalau misalnya kelihatan kayaknya dia ketika dia muter di sini tadi kayaknya terlalu pendek atau terlalu cepat. Nah, kalian bisa tambahkan durasinya ini. Tadi kan saya pakai 90 ya. Naikkan jadi 1. Nah, baru kita coba lagi. Memang butuh waktu ya. Tadi ada teman-teman sharing ya, adik-adik ada yang sharing bahwa uh, nah sudah jauh lebih mantap ya. Nah, dia sharing buat ini tuh dalam waktu 2 jam ya. Jadi ini kelihatannya lengkung sedikit ya. Kalau ingin kita rapikan, kalian bisa pilih edit point lagi, klik 1 kali di sini. Nah, di sini kita luruskan. Nah, luruskan ini. Nah, supaya dia kelihatannya lurus ya.
dari sini kita luruskan. Oke, kalau sudah, nah harusnya sih di sini sudah rapi sih. Kita coba aja ya. Jadi kalau kalian sudah melihat video ini, nah silakan kalian lanjutkan, teruskan. Nah, ya. Selesaikan sampai dia bisa berputar ke 4 sisi dan kembali ke titik awal. Jadi kuncinya sudah saya sampaikan, kalian bisa gunakan cara tersebut. Jadi untuk supaya lebih rapi lagi, kalian ingin rapikan memang dia butuh satu buah proses sedikit ya kalau kita ingin merapikan. Nah, kalau kalian ingin rapikan sedikit demi sedikit ketika kalian buat, nah itu akan menghasilkan sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Nah, mudah-mudahan tutorial ini membantu kalian. Silakan kalian selesaikan tugasnya. Jika ada pertanyaan bisa hubungi saya melalui kontak saya. Oke, terima kasih. Selamat malam adik-adik, teman-teman. Jadi selamat mencoba. Semoga ini video tutorial ini bisa membantu dan bermanfaat. Selamat malam. Stay strong, stay healthy, stay safe.